Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan di penalaran hukum. Sebelumnya saya mohon maaf. Pertama, saya kurang sehat. Yang kedua, saya baru dari rumah sakit gitu. Tadi dari rumah sakit, lalu ada rapat senat, terus ya lanjut ke kuliah ini gitu ya. Saya juga belum istirahat, jadi saya pertama mohon maaf perkuliahannya harus saya ganti dengan Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi substansinya. Lalu saya mohon maaf mungkin nanti tidak bisa juga full perkuliahannya. Saya akan sampaikan materinya ya secara singkat. Ya, nanti bisa kita perdalam di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, rekan-rekan siswa sekalian, hari ini kita akan belajar tentang falasi, tentang sesat pikir. Nah, salah satu tantangan dalam bernalar adalah menghindari virus-virus yang bisa merusak penalaran kita. Menghindari virus-virus yang bisa menjadikan kesimpulan yang merupakan hasil dari penalaran kita itu bias, salah, tidak tepat, gak sesuai alur, gak sesuai peraturan. Peraturan apa? Peraturan bernalar. Ada penalaran hukum. Nah, untuk bernalarnya itu juga ada hukum penalaran gitu. Ada kita menara tentang aturan, tuh. Sedangkan bernalarnya juga itu harus ikut aturan. Nah, salah satu yang bisa merusak, yang bisa mengancam, yang bisa menjadikan nalar itu tidak berbuah satu penalaran yang baik adalah falasi. Dia falasi itu dia kita sering sebut dengan kesesatan berpikir. Ya. Karena di sini kita kita perlu tegaskan bahwa penalaran itu kan eh, harus berdasarkan logika yang kuat, ya, sehingga valid. Nih, kata-kata kuncinya kan dia harus valid. Seringkali, ya, kesesatan berpikir itu mengganggu, mengganggu apa? Kualitas dari penalaran itu. Kesesatan berpikir itu, falasi itu adalah kesalahan dalam dalam apa? Dalam bernalarnya. Kesalahan yang bisa apa? Mengakibatkan dengan adanya virus bernama sesat pikir itu yang aja repot karena kita orang hukum, kita kan mau mengambil namanya keputusan hukum. Oh, ini tuh adalah bidang hukum perdata. Akan diselesaikan begini, solusinya begini. Tapi karena ada sesat pikir, nah itu menghasilkan kesalahan dalam apa yang kita mau targetkan, apa yang mau kita selesaikan itu. Maka sebagai orang yang belajar penalaran hukum, kita harus dengan tepat juga memahami masalah-masalah dalam bernalar itu. Kalau kita mau sehat, kita harus tahu mana yang bisa mengakibatkan orang jadi sakit. Oh, dia pengen badannya ideal, keker misalnya gitu ya. Tapi kerjaannya mengkonsumsi banyak karbo, lemak yang jahat misalnya, banyak ditumpuk di badannya. Maka itu dia tidak akan sampai pada yang dia cita-citakan itu. Dia pengen diet, tapi kerjaannya memang mengurangi nasi itu misalnya, tapi makannya gorengan, bakwannya 16 gitu. Atau dia suka minum minuman yang manisnya aduhai sekali. Macam-macam yang minuman zaman sekarang kayak boba ada apa-apa yang dulu-dulu tuh yang tren yang minum ini itu macam-macamnya. Ya sesekali boleh, tapi kalau yang kalau sering kita lihat di video tuh dia numpahkan gulanya, dia numpahkan apa namanya kental manisnya banyak sekali ya. Itu walaupun dia ngurangi nasi, tapi dia malah dia terkena masalah yang lain. Nasinya iya berkurang,
Ya. Oh dia saya diet nasi, tapi dia konsumsi roti yang banyak. Sebenarnya sama aja karbonya yang masuk kayak gitu. Saya pernah lihat orang itu dia tidak makan nasi, tapi pas yang diambil tuh mie banyak sekali. Nah, bagi saya itu ya sama-sama saja. Atau malah bisa jadi malah lebih banyak kayak gitu ya. Nah, memahami fallacy dan dampaknya menjadi sangat penting agar apa? Agar kita nih, para profesional hukum dapat mengenali dan menghindari apa? Kesalahan. Contoh sederhana menunjukkan bagaimana sebuah argumen yang tampaknya valid. Ini sering kita temukan tuh orang yang berargumen, berpendapat, berdebat seakan-akan masuk nalar. Ya betul ya, kayaknya betul. Tapi ternyata memuat kesalahan logika. Ya berpotensi menghasilkan satu hal keputusan kalau misalnya hakim atau orang yang dimintai untuk menilai sesuatu, keputusannya bisa jadi tidak adil. Oke, kira-kira gitu. Apa itu fallacy? Apa itu kesesatan pikir? Apa itu definisinya dan apa karakteristiknya? Kesesat pikir itu adalah kesalahan pelaran yang membuat membuat apa yang dia serang, buat argumennya itu. Hmm. Argumennya itu jadi tidak valid. Sehingga karena argumennya tidak valid, maka kesimpulan yang diambil pula menjadi tidak valid. Maka kita lihat karakternya. Falasi ini seringkali terlihat apa itu? Meyakinkan. Pada apa? Pada penglihatan pandangan pertama. Orangnya ngomong menggebu-gebu. Bagus, indah, cantik. eh Rangkaian katanya itu. Tetapi apa? Cacat dalam logika. Masalahnya, cacat logika ini dia sifatnya tersembunyi. Hanya orang-orang yang memahaminya, tahu tentang penyakit itu, tahu tentang virus itu, yang bisa mengenalinya. Kayak kemarin kan kita menjalani tahun-tahun yang begitu suram, yaitu tahun-tahun ya, menghadapi penyakit COVID-19. Ya, dan bagaimana cara mengatasinya, cara menyikapinya, cara begini begitunya, itu kan yang tahu ya para ahlinya. Kita mengikuti para ahli itu, orang yang tahu betul penyakit itu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang dia petantang-petentang, enggak kok ada gini, ya kita nggak percaya. Oke, kita temukan ketika COVID-19 itu banyak orang-orang yang menyebar hoax. Ya, masalahnya hoaxnya itu kadang kelihatannya benar. Yang tahu itu salah siapa? Yang orang yang ahli. Tapi ketika masyarakat umum yang melihat, oh iya betul kayak ini betul. Ngangguk-ngangguk saja kita. Padahal ternyata apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu hal yang salah. Maka kita nanti akan temukan ada falasi-falasi yang sifatnya formal karena struktur argumennya atau yang banyak adalah karena kontennya. Nah, nanti kita coba lihat satu persatu tentang apa saja bentuk falasi itu. Jam berapa nih? Saya nanti sekali lagi ya, saya tidak akan bicara mungkin lama, tapi nanti kita akan batasi pembicaraan ini. Mari kita lihat. Pertama, ada yang namanya argumentum ad hominem. Nanti saudara bisa zoom sendiri itu di layar-layar saudara tentang argumentum ad hominem. Orang yang menggunakan fallacy ini adalah dia menyimpulkan, dia berargumen, dia berpendapat, dia menyimpulkan sesuatu, itu dia menyerang pribadi lawan, bukan argumennya. Nih, argumentum ad hominem orangnya, dia sekali lagi menyerang itu, misalnya dia katakan, kamu tuh siapa memangnya? Kamu kan sarjana belum?
Kamu kan belajarnya baru 2 bulan. Kamu kan anak kemarin sore. Kamu. Atau dia serang orangnya. Dia itu maling, Pak. Dia itu tukang bohong, Pak. Apakah semua yang dia pasti maling, dia bohong itu pasti perkataannya selalu bohong? Tidak, kan gitu. Tapi bisa jadi kesaksian yang benar itu tertolak. Kenapa? Karena diserang pribadinya. Kita kalau nonton debat-debat di TV itu macam-macam itu kan sering tuh. Dasar kamu tuh kan orang miskin dari kecilnya kayak gitu. Dia serang itu ke latar belakang seseorang itu. Agar apa? Karena dia tidak bisa membantah isi opininya itu, pendapatnya itu dia serang pribadinya. Dia katakan, kamu tuh cuma sarjana kan? Gitu. Kamu kan cuma ini kan? Kayak gitu. Saya hanya mau nerima pendapat doktor. Kamu kan belum doktor. Gitu. Misalnya begitu. Yang dia serang itu bukan isi apa yang menjadi argumen itu, tapi siapa. Oleh karena itu, kalau seorang muslim sering dapat nasihat, dengarkanlah apa yang disampaikan, jangan lihat pada siapa yang menyampaikan. Bagi kita pendengar itu begitu. Jangan terburu-buru menolak satu pendapat hanya karena dia dikatakan bukan ahlinya, misalnya begitu. Lalu yang kedua, argumentum et populum. Nah, ini kritikan juga pada demokrasi. Demokrasi itu berbasis pada populisme. Apa yang diakui oleh banyak orang, mayoritas. Padahal sebenarnya itu tidak pasti satu kebenaran. Nih, kita lihat ya. Kenapa nih argumentum et populum ini adalah klaimnya bahwa sesuatu itu benar, argumen saya ini tepat kok. Kenapa? Mayoritas orang mempercayainya. Di negeri Konoha itu banyak orang percaya dengan dukun misalnya gitu ya. Rame-rame begini dan begitu. Padahal tidak ada bukti yang kuat. Kalau yang suka nonton YouTube tuh ada konten-konten tukang sulap tuh pesulap merah namanya. Dia suka membongkar-bongkar ya, beberapa hal yang saya sempat lihat itu dia bongkar kebohongannya ini dukun ini apa begitu. Jadi ternyata itu begini dan begitu dengan itu trik sulap saja misalnya kayak gitu ya. Nah, nah masalahnya orang-orang yang dukunnya itu banyak juga pendukungnya kayak gitu. Oh banyak kok Pak, begini 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 dan sebagainya. Dia di di apa namanya diterima itu bukan karena logisnya, bukan buktinya, bukan karena dalilnya, bukan karena argumennya, tapi karena di, diyakini banyak pengikutnya lah bahasa gampangnya gitu. Karena kan dia populer. Makanya saya di YouTube itu juga suka nonton ada berapa konten itu yang dia tajuknya itu tenar belum tentu benar. Nah, gitu. Nah, ini berkaitan dengan apa yang kita bahas ini. Argumentum ad populum itu dia bicara tentang popularitas. Padahal tidak semua yang populer itu pasti benar. Lalu ada yang ketiga, argumentum ad verecundiam. Ketergantungan pada otoritas yang tidak relevan atau tidak ahli. Tapi dia klaim-klaim, "Oh, ini saya kan berkuasa, saya kan ahli ini, oh saya kan begini dan gitu." Kalau yang tadi, yang pertama, yang argumentum ad hominem itu dia menyerang lawan, sekarang dia memperkuat yang argumen diam itu dia dia memaksakan pendapatnya itu bisa benar, bukan karena dalil-dalil tertentu, bukan karena dia punya nalar yang bagus, bukan karena pendapatnya itu baik, bukan, tapi dia bilang saya kan. Nah, kalau yang tadi dia menunjuk orang lain untuk menjatuhkan pendapat orang lain. Kalau yang ini dia mengklaim justifikasi itu atas karena dirinya. Kan saya kan begini. Saya kan sudah bertahun-tahun dia bilang ini ya kayak gitu. Ya, di tipis memang bedanya, tapi yang pertama yang argumentum et ini itu bicara tentang menjatuhkan pendapat lawan. Kalau yang sebaliknya yang
Yang argumentum et veresundiam itu basisnya adalah dia berbasis pada ini menguatkan pendapat argumen tertentu, ya, terutama argumen kita sendiri dengan basis-basis klaim yang bukan berdasar nalar, tapi berdasarkan kekuasaan, berdasarkan dia sudah orang berpengalaman. Itu kan perusahaan itu bisa, kok kita juga bisa dong, kayak gitu kira-kira. Jadi tidak pakai nalar-nalar yang logis, tapi berdasarkan ya penilaian yang semu. Masalahnya, sekali lagi, argumentum-argumentum ini yang bermasalah ini sepintas tampak akan benar. Tampaknya bagus-bagus saja, tampaknya sesuai-sesuai saja. Itu yang setiap kali jadi masalah bagi para orang yang menalar sesuatu. Hati-hati, ini ada tiga virus pertama. Mari kita lihat virus-virus yang selanjutnya. Ada namanya argumentum ad misericordiam. Nah, ini misalnya begini. Dia cari pembelaan. Pembelaan dengan apa? Berbasis rasa kasihan. Pak, saya kan nggak punya uang. Pak, saya kan hidup susah, Pak. Saya kan begini, yang dia jual itu kasihan ya, macam orang-orang peminta-minta, macam-macam orang-orang itu yang dia mau melakukan pembenaran pada dirinya. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Mohon maaf Pak, sampai paling kasar itu orang yang kasarnya itu yang melacurkan dirinya, Pak, pelacur itu menjajakan dirinya itu. Ya kalau kamu sadari, wahai pelacur, dia itu salah perbuatannya, itu masih masih secara nalar kita terima. Tapi masalahnya terkadang ada yang melakukan, saya kan melacurkan alasan ekonomi Pak, terpaksa Pak pengen begini dan begitu. Nah, ini yang dia sesat pikir. Karena apa? Karena dia menjual rasa kasihan. Bukan karena basis data. Ya, dia pengen dia jual tuh yang kesedihannya. Ya kamu salah, saya maling Pak karena nggak punya uang. Ya nggak punya uang itu memang jadi masalah, tapi malingnya itu masalah tersendiri. Bukan karena misalnya ya saya sering menemukan itu kalau ada orang kehilangan sendal di masjid. Ya, bagi yang muslim yang pernah ke masjid lalu pernah merasakan kehilangan sandal. Lalu banyak yang saya temui dia akhirnya ngapa? Ambil sendal yang tersisa di situ lah. Ya sudah Pak, sendal saya hilang, ini ada sendal jepit yang jelek ini saya ambil lah. Eh, bukan karena kamu kehilangan sendal, lalu kamu punya hak untuk mengambil sendal orang lain itu. Paling itu punya pencuri, ya apa bedanya kamu dengan pencuri itu kalau sama-sama ngambil sendalnya? Saya bahkan pernah pulang dari masjid, sholat Idul Fitri itu, pulang ke rumah, ya naik kendaraan sih, tapi ya dari itu ke kendaraannya sampai rumah itu nyeker. Kenapa? Sendal saya hilang. Ya walaupun ada sendal-sendal tersisa di situ yang mungkin ada mungkinan ya itu yang ditinggalkan oleh malingnya. Tapi saya bukan maling itu. Saya berbeda dengan maling itu. Tidak karena kasihan saya nggak punya daripada nggak ada sendal Pak. Bukan berarti itu membenarkan saya boleh mengambil sendal yang tersisa itu. Kalau yang ngambil sisa itu ruginya dua kali. Kenapa? Karena sudah dia hilang sendal. Yang kedua dia ikutan maling. Yang kedua, ada namanya argumentum et ignorantiam. Kenapa dia menganggap sesuatu itu benar? Ya, menganggap sesuatu benar hanya karena belum terbukti salah. Atau sebaliknya, tanpa bukti yang jelas. Kita perlu mengumpulkan bukti secara dalam-dalamnya. Jangan berpuas diri dengan bukti yang terbatas. Oh, Pak, dia bukan pencurinya. Bisa jadi orangnya belum menggali bukti-bukti yang ada lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kita kan sering nontonnya film itu ya banyak yang tidak bisa terbukti kenapa ditutup-tutupi dan sebagainya.
Bukan berarti itu benar. Secara logika bisa jadi itu belum saja terbukti. Oke. Yang ketiga, contoh yang ini adalah strawman fallacy. Ini sering-sering. Strawman fallacy, menyalahartikan argumen lawan agar terlihat mudah diserang. Seperti apa dia memutarbalikkan maksud asli untuk melemahkan posisi lawan. Mirip-mirip sama yang sebelumnya tadi yang dia menjatuhkan tapi kalau itu memang dia kulik-kulik latar belakangnya. Kalau ini tuh strawman fallacy itu apa namanya? Dia kayak sedotan itu melihat orang tuh pakai sedotan itu. Jadi tidak utuh gitu ya. Melemahkan posisi lawan, memutarbalikkan fakta terkadang. Yang ketiga, ada yang namanya false dilemma. Menarik dalam pembahasan ini. Apa itu? False dilemma itu menghadirkan seolah sekali lagi ya, ini adalah virus-virus yang mungkin bisa jadi tidak nampak secara nyata. Namun kalau kita mampu mengenalinya, kita akan terhindar dari kesalahan itu. False dilemma menghadirkan seolah hanya ada dua pilihan. Oh, pasti benar, pasti salah. Yang benar ini apa yang itu. Padahal ternyata bisa jadi ada opsi lain. Dia menggiring bahwa ada dilema, harus milih aja nih di antara dua. Padahal ya opsi yang lain ada. Tapi karena dia pandai menggiring, seakan-akan pilihannya cuma A dan B. Kamu terima aku atau kamu akan begini sengsara. Padahal ya belum tentu. Kalau kamu tolak aku habis hancurlah duniaku. Padahal life is must go on. Masih berjalan. Ya, boys don't cry. Laki-laki tak menangis. Ya, biasanya itu ya. Jangan patah hati, kau bunuh diri. Itu seakan-akan hidupnya itu sempit hanya pilihan iya dan tidak, iya dan tidak. Padahal bisa jadi ada opsi-opsi yang lainnya. Ya. Jadi ada opsi-opsi lain. Hati-hati dengan orang-orang yang dia pintar menggiring. Oh pilihannya ini apa ini. Selalu begitu. Hati-hati. Apakah benar? Bisa jadi memang ada dilema di antara kedua. Pilihan di antara dua itu saja. Tapi apakah betul? Di sini tambah kata false. Sebenarnya tidak. Nggak begitu ceritanya. Ada yang lainnya. Ya. Yang selanjutnya ada namanya generalization, membuat satu kesimpulan luas, padahal sampelnya tuh sedikit saja, bukti yang tidak dianggap sedikit saja. Ya, dia punya circle teman-teman dia saja, dia tanya-tanya-tanya, mungkin 100 orang, banyak Pak, saya 100 orang Pak, tapi circle-circle-nya dia saja. Lalu itu dianggap mewakili seluruh mahasiswa UMKT yang 10.000 itu. Jadi hati-hati. Padahal circle-circle dia aja. Untuk membenarkan sesuatu. Enggak Pak, kebanyakan kita perokok kok Pak. Iya karena dia ke lingkungannya itu perokok semua. Mayoritas tongkrongannya itu merokok semua. Lalu dia generalisasi. Perokok Pak. Gak ada sih laki-laki yang baik ya. Itu misalnya perempuan tuh. Ada laki yang baik. Itu karena apa? Karena kamu nongkrongnya sama cowok-cowok buruk aja. Circlemu itu yang salah. Ya gitu. Ya, jangan suka generalisasi, mengambil kesimpulan dari sesuatu yang satu dua kali yang mungkin jadi itu buruk. Memang stigma buruk itu muncul. Tapi jangan kau generalisasi, dianggap semuanya sama. Kira-kira begitu. Yang terakhir ada namanya post hoc ergo propter hoc. Menganggap sebab akibat hanya karena satu kejadian yang mendahului yang lain tanpa bukti hubungan yang kuat. Jangan karena ada sesuatu ini. Oh, Pak, gara-gara dia itu jadinya kayak gini. Kita pasti pastikan, apakah betul gara-gara dia? Apakah betul karena sebab itu?
Atau hanya karena sebab itu. Bisa jadi ada sebab-sebab yang lain. Ada hubungan ternyata nggak nyambung. Oh Pak, setiap ada dia tuh pasti orang mati Pak. Ya kebetulan saja, apakah ada hubungannya di antara dia dengan orang mati? Harus dibuktikan. Selama itu tidak bisa dibuktikan, maka sebenarnya itu bukanlah satu penalaran yang tepat. Oh Pak, pasti yang ngambil itu Pak. Itu memang kerjaannya tukang ngambil. Apakah karena dia berbasis dia memang suka mencuri selama ini dia bahkan bisa jadi dia residivis? Apakah pasti pencurinya dia? No, harus ada bukti yang kuat bahwa pencurian itu memang dia yang melakukannya. Fallacy dalam konteks kasus-kasus, misalnya ada pengacara, hanya dia bukan menyerang fakta, tapi yang diserang itu pribadi saksinya. Kamu kan itu kan sering tuh kita temukan ya di pengacara-pengacara yang diserang itu saksinya. Kamu kan begitu, kamu kan begitu. Dia nggak berkaitan langsung sama kasusnya, tapi dia jatuhkan mentalnya, jatuhkan dikuliti buruk-buruk. Masalahnya, falasi menyebabkan ya kalau dalam dunia hukum misalnya hakim terpengaruh secara emosi, membuat keputusan yang kurang objektif. Sehingga apa? Hasilnya tidak terdapat, tidak tercapai satu kondisi yang kita sebut dengan nama adil. Nah, ini yang hukum itu punya peluang jadi orang baik. Orang hukum itu punya peluang jadi satu insan yang dekat dengan malaikat. Tapi bisa jadi instan itu, seorang insan manusia itu lebih buruk dibanding setan. Iblis kan ngeliat, gini amat, aku nggak gitu-gitu amat kira-kiranya begitu. Oh, gini banget dia ya, kira-kira begitu. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan ya tadi. Ini satu sisi yang kita bahas tadi falasi itu adalah kita mengenali virus di tempat lain bisa jadi itu dia jadikan, dia gunakan untuk tipu daya. Maka ada sedikit tips dan trik. Ya, ini sedikit saja, sepintas saja. Yang pertama, perhatikan asumsi-asumsi yang ada. Teliti apakah ada anggapan dalam argumen yang tidak berdasar atau ada biasnya. Ada biasnya. Lalu dievaluasi bukti. Kalau ketemu bukti, pastikan buktinya itu relevan dan kuat dan cukup. Jangan hanya karena sesuatu yang tidak berkaitan langsung, saudara gabung-gabungkan begitu. Lalu kita uji logika kita, apakah logis mengikuti bukti dan tidak mengandung cacat penalaran. Lakukan juga yang terakhir, setelah kita uji lagi, kita verifikasi lagi terus. Apakah fakta-fakta yang sangat penting itu kita ambil verifikasi lagi, kita teliti lagi. Kenapa? Karena kita tuh manusia yang mudah sekali tertipu dengan itu. Bisa karena orangnya, bisa karena kasihannya, bisa karena ya kebetulannya sering begitu. Bisa jadi juga karena apa namanya pandangan banyak masyarakat di media begitu. Nah, kita temukan hakim ya, ada hakim-hakim yang nggak berani memutus sesuatu itu kenapa? Karena media udah terlanjur menghakiminya. Hati-hati, ya. Verifikasi kembali. Kita juga dalam bernalar itu berupaya mungkin menghindari fallacy dengan meningkatkan kesadaran. Kita latih pikir kritis. Kenapa sih mata kuliah ini ada? Kita melatih berpikir kita. Kita juga harap mendapatkan masukan-masukan. Bisa jadi apa yang kita anggap benar, itu tidak tentu. Belum tentu benar. Sering silang ngobrol sama orang lain, berpendapat, beradu argumen yang bukan untuk menjelek-jelekan, bukan. Nah, tapi untuk membuka cakrawala pikiran kita, masukan-masukan dari orang lain.
Lalu kita juga fokus pada, ketika bernalar itu fokus pada buktinya, bukan fokus pada orangnya, fokus pada emosi kita. Jangan, netralkan dulu. Makanya ketika berpikir itu, usahakan kita dalam kondisi yang tenang dulu. Kita tenangkan diri kita. Jangan kalau kondisi marah-marah, nanti kita malah itu aja. Ada yang cerita itu, ada dia itu ke dokter. Nah, dokternya ini habis teleponan itu, di telepon itu dia marah-marah. Nah, selesai telepon, ada pasien itu. Pasiennya baru ngomong sedikit, langsung dimarahin. Kenapa? Bawaan yang tadi itu. Bawaan yang telepon tadi. Dia cerita, oh, dia apa namanya, kesel sama yang ditelepon, kenapa aku yang dimarah-marahin, kira-kira gitu. Hati-hati, tenangkan dulu pikiran kita. Fokus pada nalar dulu. Penting, iya, menggunakan hati itu penting, iya. Tapi step pertama kita clearkan dulu itu. Uji dulu. Nah, setelah itu nanti ada penilai. Iya kan, ada perbuatannya ini melawan hukum atau tidak. Itu murni nalar. Nanti setelah itu dia bisa dipertanggungjawabkan. Itu salah nggak secara hukum atau bisa dimaafkan sebenarnya, gitu ya. Itu diuji-uji lagi. Kira-kira begitu. Misalnya ada orang one prestasi. Betul nggak dia one prestasi? Betul. Tapi pas selanjutnya ternyata kenapa dia one prestasi itu? Karena lawannya itu one prestasi duluan. Kamu kenapa nggak mau membayar dia full sesuai perjanjian 100 juta? Betul, kamu nggak bayar? Iya, ternyata dibuktikan, iya dia tidak membayar, dia hanya bayar 50 juta. Anjir. Kenapa? Oh, ternyata pas dikoreksi lagi, si yang orang yang harus dibayar itu jasanya itu juga tidak maksimal, janjinya sekian, janjinya begini, dapatnya cuma begini, kayak gitu. Jadi wajar kalau dia tidak mau membayar full. Jadi kan keduanya ada wan prestasi, misalnya contoh begitu. Misalnya ada contoh sang hakim mengambil keputusan yang menebarkan bukti kuat dan menghindarkan fallacy. Ini yang harusnya kita capai. Ya kira begitu ya. Eh Sebentar. Simpulannya perkuliahan kita pada hari ini penting untuk menghindari yang namanya fallacy. Bagaimana cara kita menghindari fallacy itu? Yang pertama dengan tahu apa saja, salah satu contoh-contohnya, jenis-jenisnya. Mau tahu menghindari penyakit apa? Kita tahu penyakit itu apa. Penyebabnya bagaimana? Kalau orang kena gejala gimana? Dia menularkannya dengan apa? Ini penyakit menular apa tidak? Kalau menular, bagaimana cara menularkannya? Ada orang itu kan takut dengan orang HIV. Pokoknya kalau ada orang kena HIV, dia nggak mau dekat-dekat. Padahal ya penularannya kan terbatas ada hal tertentu. Bukan kayak droplet, kayak orang flu gitu. Bukan. Jadi kita bisa aja duduk dekat itu, enggak masalah. Karena ada orang tuh salah bersikap karena dia salah atau dia tidak memahami secara detail permasalahannya, virusnya. Nah, dalam berpikir kita harus penting memahami kesalahan-kesalahan virus-virus dalam berpikir itu. Dan kita harus tahu dampak penalaran yang valid itu gimana dan bagaimana kalau tidak valid. Mata kuliah ini juga ingin mengajak di pertemuan ini untuk kita terus berpikir lebih kritis, tadi dievaluasi, diuji lagi, ditanyakan pada orang, terima masukan. Buruk sekali adalah ketika kita meyakini bahwa kita pasti benar. Apa yang kita yakini itu adalah pasti satu hal yang sifatnya kebenaran mutlak yang tidak bisa dipungkiri lagi. Hati-hati dengan hal seperti itu menjadikan kita orang-orang yang apa namanya tidak lagi mau berpikir kritis. Salah satu masalah orang tidak berpikir itu adalah karena dia meyakini dirinya ada pada dalam kebenaran. Lebih-lebih buruknya lagi, dia menganggap pendapat orang lain itu, "Kok apa sih? Aku kan lebih pintar pada dia. Aku kan dosen, aku kan ini, aku kan ahli ini, aku kan ini." Seakan-akan pendapat orang lain yang mungkin bisa jadi orang yang lebih awam, tapi bisa jadi di dalam pendapat itu ada kebenaran, gitu ya. Mari kita berpikir kritis. Sejak kapan? Sejak
kita berpikir itu. Kalau bahasanya pram tuh apa namanya? Adil sejak dalam pikiran. Kita adil, tempatkan diri kita dengan porsi-porsi yang sesuai. Eh, saya tadi janji, mohon maaf ya, saya sampaikan saya harus kuliah ini tidak bisa full maksimal karena saya juga tidak dalam keadaan yang fit. Ya, kita nanti ketemu pekan depan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang baik semuanya, sehat semuanya, buat semuanya. Saya demikian ya, saya akhiri saja tidak ada pertanyaan. Saya akhiri ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.